Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual. Pertama, izinkan saya untuk membacakan PowerPoint saya yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum saya membacakannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Fuad Iskandar, NPM 2132100585. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari 8 macam, yang terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Contoh pemakaian kata huruf vokal, misalnya A. Posisi awalnya contohnya api, A-nya berada di awal. Kemudian contoh posisi di tengah, ada padi. Kemudian posisi akhir, contohnya lusa. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contoh pemakaian kata dalam huruf konsonan, misalnya B, terletak pada posisi awal seperti bahasa. Kemudian di posisi tengah, contohnya sebut, B yang berada di tengah. Dan posisi akhir, adab. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong, contohnya ai, terletak di posisi awal, seperti aileron, ai-nya berada di awal. Kemudian pada posisi tengah, contohnya balairung. Kemudian di posisi akhir, contohnya seperti pandai. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian kata gabungan huruf konsonan seperti KH, contohnya yang berada di posisi awal seperti khusus. Kemudian di posisi tengah seperti akhir, dan di posisi akhir seperti tarik. Kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau pengelompok kata dalam kalimat. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian huruf tebal dipakai juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan lain-lainnya. Yang kedua ada penulisan kata, yang terdiri dari 1 kata dasar, kedua kata berimbuhan, ketiga bentuk ulang, keempat gabungan kata, kelima ada pemenggalan kata, keenam ada kata depan, kemudian 7 ada partikel, 8 ada singkatan dan akronim, 9 ada angka dan bilangan, 10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Dan yang ke-11 ada kata sandang, si, dan sang. Yang pertama yaitu kata dasar.
Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Kemudian saya pergi ke sekolah. Kemudian buku itu sangat tebal. Yang kedua, ada kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Kemudian bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengisi kulitnya. Kemudian yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, kupu-kupu, mencari-cari, berjalan-jalan, kura-kura, dan lainnya. Kemudian bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata adalah unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, dan lainnya. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak strip istri pejabat, ibu strip bapak kami, buku strip sejarah baru. Kemudian gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya bertepuk tangan, garis bawahi, sebar luaskan. Kemudian ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya buah, bu, strip a. Kemudian main, ma, strip in. Kemudian huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, pan, strip, dai. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana dia sekarang, di dan mana itu terpisah. Kemudian ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian, apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian, ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A titik H titik Nasution atau dibaca Abdul Haris Nasution. Kemudian ada W titik R titik Supratman atau W Rudolf Supratman. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa ada tanda titik. Contohnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada UI atau Universitas Indonesia. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya HLM titik atau halaman, DLL titik atau dan lain-lain. Kemudian ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi seperti I1, I2, I3, IV, V, VI atau 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti perincian. Misalnya,
mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kemudian koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Kemudian bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kemudian 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang ke-10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Kemudian majalah ini boleh kubaca. Kemudian bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Dan yang terakhir, rumahnya sedang diperbaiki. Kemudian yang terakhir, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Dan yang terakhir, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca yang terdiri dari yang pertama tanda titik, kemudian tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda tanya, yang kedelapan tanda seru, yang ke-9 tanda elipsis, yang ke-10 tanda petik, yang ke-11 tanda petik tunggal, yang ke-12 tanda kurung, yang ke-13 tanda kurung siku, yang ke-14 tanda garis miring, dan yang terakhir tanda penyingkat atau apostrof. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Yang kedua, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Dan tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya A titik 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia. Yang pertama titik kedudukan. Yang kedua titik fungsi. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka seperti pada 2B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau yang angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Kemudian yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, internet, atau bukan sembarang asing lagi. Kemudian ada buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Kemudian, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kemudian tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kemudian tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dengan kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kemudian ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan.
Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Kemudian tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Kemudian surat dan ayat dalam kitab suci. Kemudian judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama dan nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang kelima, ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kemudian tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang keenam, ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Kemudian tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Kemudian tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, merdeka. Yang kesembilan, ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis juga dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ke-10, ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kemudian tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ke-11, ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kemudian tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat memunculkan kehilangan. Yang ke-13, ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang ke-14, ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang terakhir, ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti Cina, Belanda, Inggris, dan Portugis. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation de idiome pour idiome.
unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Demikian presentasi saya dengan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dalam presentasi tadi. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.